Dewasa ini teknologi baru semakin memanjakan masyarakat dengan pilihan-pilihan baru. Salah satunya peralatan dapur yaitu kompor induksi. Saat ini kompor induksi menjadi pilihan terbaru untuk kegiatan memasak yang lebih praktis dan aman. Seperti kita ketahui, umumnya masyarakat Indonesia masih menggunakan kompor gas, tapi seiring dengan perkembangan zaman, kompor induksi juga semakin diminati karena memiliki sejumlah keunggulan. Mari kita kenali lebih jauh tentang bagaimana cara kerja, apa saja keunggulannya, serta kekurangan kompor induksi ini. Namun sebelumnya, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini serta menyalakan tanda loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi tentang adanya video baru di channel ini. Kompor induksi adalah kompor yang memanaskan peralatan masak di atasnya dengan tenaga listrik, tapi cara kerjanya berbeda dengan kompor listrik konvensional atau kompor listrik biasa. Pada kompor listrik konvensional menggunakan elemen pemanas terbuat dari kawat nikrom yang berbentuk melingkar seperti obat nyamuk. Jika kompor dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka elemen pemanas akan berwarna merah dan menghasilkan panas seperti yang terjadi pada lampu pijar atau setrika listrik. Kemudian panas inilah yang dimanfaatkan untuk memanaskan alat masak. Lalu bagaimana cara kerja kompor induksi? Kompor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Kompor induksi memanaskan peralatan masak secara langsung sehingga suhu yang diinginkan dapat dicapai dengan cepat. Prinsip dasarnya adalah koil atau kumparan kawat tembaga digunakan pada bagian bawah kaca kristal kompor yang dialiri arus listrik bolak-balik. Arus bolak-balik akan menimbulkan flux magnet yang berubah-ubah setiap waktu. Sesuai dengan hukum Faraday, flux yang berubah-ubah dan memotong pengantar akan menimbulkan arus. Arus tersebut timbul pada peralatan masak yang berbahan logam. Arus terjadi pada alat masak logam berupa arus melingkar yang disebut arus eddy. Arus tersebut terperangkap dan menimbulkan efek panas ketika melewati hambatan atau resistor yang ada pada alat masak dari logam. Peralatan masak untuk kompor induksi haruslah berupa logam yang memiliki sifat magnetis seperti besi, stainless steel, sehingga dengan demikian tidak bisa menggunakan alat masak yang berbahan kaca ataupun aluminium. Cara terbaik untuk mengetesnya apakah alat masak bisa digunakan pada kompor induksi adalah dengan menempelkan magnet pada peralatan masak tersebut. Jika magnet dapat menempel, maka dapat digunakan. Sedangkan jika magnet tidak menempel, maka tidak bisa digunakan. Kelebihan kompor induksi. Seperti disampaikan terdahulu bahwa kompor induksi mempunyai beberapa kelebihan, antara lain lebih aman dan ramah lingkungan. Kompor induksi tidak menghasilkan api, tidak ada risiko meledak seperti pada kompor gas. Permukaan kompor induksi juga tidak dipanaskan sehingga kaca kristal aman jika tersentuh. Kompor induksi umumnya dilengkapi dengan sensor untuk menghentikan proses pemanasan. Jika suhu di permukaan kompor sudah terlalu panas
atau jika tidak ada alat masak diletakkan di atas kompor. Juga ada fitur timer sehingga kompor akan mati sendiri dalam waktu yang sudah di-set. Selain itu, kompor induksi lebih ramah lingkungan, tidak ada api, tidak ada asap, berarti tidak mengeluarkan emisi berupa karbon dioksida. Kompor induksi juga tidak menghasilkan gas buang yang akan mengakibatkan polusi. Bentuk modern dan elegan. Bentuk kompor induksi yang ramping dan modern sehingga dapat membuat dapur Anda terlihat lebih cantik dan rapi. Juga cocok untuk interior rumah yang bergaya kekinian. Untuk dapur yang berukuran lebih kecil, kompor induksi yang ramping ini akan lebih menghemat ruang, mudah untuk disimpan, lebih mudah untuk dibersihkan, dan karena tidak ada api, maka tidak akan membuat dapur yang kecil semakin panas saat memasak. Panas yang dihasilkan lebih efisien. Panas yang dihasilkan kompor induksi lebih efisien daripada kompor gas. Bentuknya yang pipih dan permukaan yang datar membuat panas yang diterima oleh alat masak lebih merata dan diterima 90% oleh alat masak. Karena itu, memasak dengan kompor induksi pun jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, bagian bawah panci Anda tidak akan menjadi hitam karena kompor induksi tidak berapi. Lebih praktis. Dengan kompor induksi, Anda tidak perlu lagi repot memasang tabung gas, tidak perlu menyediakan ruang untuk penyimpanan tabung gas yang besar dan berat, tidak perlu takut kehabisan gas saat masak, juga tidak perlu membongkar bagian-bagian kompor untuk membersihkannya. Untuk memasak, cukup menyambungkan kompor induksi dengan colokan listrik lalu nyalakan. Untuk membersihkan hanya perlu mengelap dengan cairan pembersih karena permukaan kompor rata dan terbuat dari kaca. Hemat waktu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dengan panas yang efisien membuat memasak dengan kompor induksi lebih cepat. Untuk orang-orang dengan segudang aktivitas yang ingin melakukan segala sesuatu dengan cepat dan ringkas, kompor induksi mudah dibersihkan dan mudah disimpan. Dilengkapi fitur canggih. Selain bentuknya yang modern, kompor induksi pun dilengkapi fitur modern yang dapat memudahkan Anda. Beberapa fitur yang dimiliki kompor induksi antara lain timer. Timer berfungsi mengatur agar kompor dapat mati secara otomatis di waktu yang sudah ditentukan. Hal ini menghindari memasak hingga gosong atau merebus hingga air habis karena ditinggal. Mode memasak. Mode memasak memberikan berbagai anjuran pilihan panas untuk masakan yang berbeda, seperti masakan milk, cooking, fry, water, soup, porridge, dan lain-lain. Tetap ada kekurangan. Setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi apa masih bisa ditoleransi atau tidak? Berikutnya kita bahas tentang kekurangan kompor induksi yang mungkin pernah Anda dengar juga. Kompor induksi dianggap mahal. Dengan berbagai kelebihan dan fitur yang ada, wajar kompor induksi lebih mahal daripada kompor gas. Namun sekarang harga kompor induksi sudah turun.
Kompor induksi sudah ada di kisaran harga di bawah 200.000 tergantung pada kualitasnya. Kompor induksi banyak menyedot energi listrik. Kompor induksi menyedot banyak energi listrik sehingga tagihan listrik bisa membengkak. Memang daya listrik kompor induksi secara umum besar, di atas 500 watt, bahkan ada yang di atas 1000 watt. Namun penggunaan wattnya dapat diatur sampai minimum 200 watt. Harus memakai alat masak khusus. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa alat masak yang dapat digunakan pada kompor induksi adalah yang terbuat dari besi atau stainless steel. Saat ini di pasaran pun sudah banyak dijual dan mudah ditemukan, apalagi dengan banyaknya toko online dengan mudah dapat dipesan. Kompor induksi juga bisa korslet. Cara menghindari terjadinya korslet sangat mudah. Antara lain, jangan menumpuk kabel bersama-sama dengan alat elektronik lain pada satu stop kontak, apalagi yang dayanya besar. Demikian informasi tentang cara kerja, kelebihan dan kekurangan kompor induksi. Semoga bermanfaat bagi kita semua.